Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan insya Allah yang akan kita baca masih berkaitan dengan tema zuhud, di mana penulis memberikan judul Az-Zuhdu fid Dunya wa Bayanu Haqaratiha. Penjelasan tentang zuhud di dunia dan penjelasan mengenai status kehinaan dunia. Penulis menyebutkan An Abil Abbas, dari Abul Abbas, beliau adalah sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seseorang kepada Nabi SAW, lalu orang itu menyampaikan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Tunjukkan kepadaku satu amal yang apabila aku berhasil mengerjakannya, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahbanin nas, dan manusia akan mencintaiku. Dan ini menunjukkan bagaimana kita dianjurkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk ridha manusia, tentu saja itu bukan tujuan utama. Namun tujuan terbesar bagi kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan seperti ini. Ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia untuk bisa dicintai oleh semua manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin bisa didapatkan. Cita-cita yang mustahil. Sehingga kalau kita ingin jadi orang yang semua orang menerima kita, itu mustahil. Pasti akan ada orang yang tidak mau menerima kita. Sebaik apapun manusia, pasti ada musuhnya. Kita lihat contoh manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ada orang yang tidak setuju dengan beliau, tidak sepakat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Waridha ar-rabbi ghayatun la tutrak. Namun ridha Allah adalah cita-cita, harapan yang tidak boleh ditinggalkan. Sehingga selayaknya manusia mengejar ridha Allah. Tapi kalau mengejar ridha manusia, dia tidak akan dapat. Kejarlah ridha Allah, karena ridha Allah adalah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Dan salah satu di antara doa Nabi SAW adalah mohon kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Memohon kepada Allah agar dicintai oleh Allah. Sebagaimana doa yang beliau baca, Allahumma inni as'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu hubbaka, agar engkau mencintaiku. Aku mohon kepadamu agar engkau mencintaiku. Aku mohon cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik, dan amal yang bisa mengantarkanku untuk bisa mencintaimu. Sekarang kita akan lihat keterangan dari penulis. Orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW agar ditunjukkan sebuah amalan sehingga Allah mencintai aku dan manusia mencintai diriku. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Izhad fid dunya yuhibbukallah. Milikilah sifat zuhud ketika di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan milikilah sifat zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain,
yuhibbukan nasu, maka masyarakat akan mencintaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Kita lihat di footnote, statusnya hadis hasan. An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis nomor sekian. Dan beliau mengatakan hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Kata As-San'ani dalam Subulus Salam dihasankan oleh An-Nawawi, hadis tersebut ka'annahu li syawahidihi, mengingat adanya jalur yang lain yang menguatkan. Wa qala Al-Hafidh fi Bulughil Maram, sementara Al-Hafidh dalam Bulughul Maram menyebutkan sanadnya hasan. Wallahu a'lam. Baik. Wa hadzal hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhibbuz zahidina fid dunya. Allah mencintai orang-orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Wa qalu, dan para ulama mengatakan, idza kanat mahabbatullahi hiya afdalul maqamat. Apabila cintanya Allah, mendapatkan cintanya Allah adalah kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling afdal. Faz-zuhdu fid dunya huwa afdalul ahwal. Maka bersikap zuhud terhadap dunia adalah keadaan yang paling afdal. Seorang mukmin apabila dia zuhud terhadap dunia, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran untuk merebut dunia, karena dia orang yang zuhud terhadap dunia. Waz-zuhdu huwa insirafur raghbati 'ani syai' ila ma huwa khairun minhu. Lalu apa definisi zuhud? Kata beliau, zuhud adalah insirafur raghbah, mengendalikan keinginan. Insirafur raghbah, mengendalikan keinginan, 'ani syai'i, dari sesuatu, ila ma huwa khairum minhu, agar menghendaki yang lebih baik darinya. Itulah zuhud. Mengendalikan keinginan agar terarah kepada yang lebih baik, terarah kepada yang terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga orang yang zuhud dia selalu berpikir bagaimana caranya agar dia mendapatkan yang terbaik bagi kehidupannya. Namun ada satu penjelasan tentang zuhud yang pernah disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan dalam Al-Fawaid, ada dua sifat yang dibandingkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Dua sifat yang mulia, dua sifat terpuji terhadap dunia. Pertama adalah zuhud, yang kedua wara'. Ada zuhud, ada wara'. Mana yang lebih mulia, zuhud ataukah wara'? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam Al-Fawaid. Kata beliau, wal farqu bainahu wa bainal wara'. Perbedaan antara zuhud dan wara'. Anna zuhda tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wal wara'u, sementara wara' adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Berarti kalau kita diminta untuk membandingkan antara zuhud dan wara', mana yang lebih tinggi tingkatannya? Zuhud atau wara'? Ya. Kalau misalnya kita kasih nomor 1 dan ini nomor 2, silakan Anda jawab di kolom chat di Zoom. Mana yang lebih afdol tingkatannya? Zuhud atau wara'? Dengan melihat definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Baik,
Zuhud saya kasih nomor 1, warok saya kasih nomor 2, mana yang lebih afdol? Nomor 1 atau nomor 2? Silakan ditulis di kolom chat, dan teman-teman yang ikut dalam kajian online di ANB Channel bisa juga Anda menuliskan di kolom YouTube. Silakan. Lihat jawabannya, mana yang lebih afdol, zuhud atau warok? Zuhud. Zuhud lebih afdal. Baik. Jadi kalau kita kasih tanda, mana yang lebih afdal antara zuhud dan warok? Maka tandanya adalah seperti ini. Zuhud lebih tinggi daripada warok. Kenapa? Posisi zuhud meninggalkan sesuatu, meninggalkan yang tidak berpahala. Sebuah perbuatan yang tidak berpahala dia tinggalkan. Sedangkan warok, dia masih ambil yang mubah. Dia masih mengambil yang mubah. Hanya saja dia tinggalkan yang dosa. Dia meninggalkan yang bernilai dosa. Berdasarkan hal ini, maka zuhud lebih tinggi daripada warok. Sehingga orang yang zuhud, manusia yang zuhud, dia selalu berpikir bagaimana amalan yang dia lakukan bisa menghasilkan pahala. Tapi orang yang warok, dia berpikir bagaimana perbuatan yang dia lakukan tidak menghasilkan dosa. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Jadi kalau zuhud itu lebih tinggi daripada warok, penulis menyebutkan zuhud adalah ketika seseorang mengalihkan perhatiannya kepada sesuatu yang lebih baik. Sehingga dia selalu berpikir apakah dia bisa menghasilkan pahala ataukah tidak. Wa ammal ilmul muthmir lihadhil hal. Sementara ilmu yang bisa menghasilkan kondisi ini, fahuwal ilmu bikaunil matruki hakiran bil idafati ilal ma'khudh. Itulah ilmu yang memberikan doktrin, yang memberikan pemahaman bagi pemiliknya, bahwa apa yang dia tinggalkan itu adalah sesuatu yang hakir, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Bil idhafati ilal ma'khud, dibandingkan apa yang dia ambil. Sehingga orang yang zuhud, dia punya pemahaman. Saya mengambil A dan saya meninggalkan B. Tentu saja pilihannya adalah saat dia mengambil A, dia meninggalkan B. Ketika dia mengambil A dan dia meninggalkan B, dia punya keyakinan A ini lebih baik daripada B. B ini lebih rendah daripada A. Demikianlah yang dipikirkan oleh orang yang zuhud. Sehingga orang yang zuhud ketika menjatuhkan pilihannya kepada sesuatu, itu kan berkonsekuensi meninggalkan yang lain. Dan dia menyadari apa yang dia pilih itu lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Masya Allah. Maka posisi zuhud, dia memilih sesuatu, dan meninggalkan, konsekuensinya adalah meninggalkan yang lain. Di mana apa yang dipilih, apa yang dia pilih lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Dia merasa yakin bahwa apa yang dia pilih itu lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Itulah orang yang zuhud. Maka dia selalu berusaha menanamkan dalam dirinya bahwa apa yang dia pilih ini lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Baik, kita lanjutkan. Faman arafa anna ma'indallahi baqin. Maka siapa yang yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu abadi. Siapa yang yakin bahwa apa yang di sisi Allah itu abadi. Wa annal akhirata khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Kama annal jauhar khairun wa abqa minas salji. Sebagaimana
al-jauhar, benda yang berupa fisik yang bertahan itu namanya jauhar. Misalnya, ini gelas adalah jauhar. Ini gelas jauhar. Jauhar lebih baik daripada salju. Salju dibiarkan mencair, lalu hilang. Baik. Fad-dunya katsalji. Dunia itu seperti salju. Yang akan fana akan hilang. Al-mawdu'u fi syamsi, yang ditaruh di bawah terik matahari. La yazalu fi dzauban ilal inkirat, dan terus meleleh sampai akhirnya habis. Hilang. Sehingga dunia ini lama-lama akan hilang. Fana. Gak ada tersisa sedikit pun. Wal akhiratu kal jauhar alladzi la fana'a lahu, sementara akhirat itu seperti benda yang dia tidak rusak. Dia utuh seperti ini. Bahkan ada yang membandingkan. Coba bandingkan mana yang lebih baik. Emas yang bisa meleleh dan menguap dan hilang, ataukah tembikar yang dia tidak meleleh ketika kena panas dan utuh? Orang akan mengatakan, buat apa memiliki emas tapi cuma sementara, setelah itu meleleh dan hilang? Mending pilih tembikar yang dia utuh dan bertahan. Gambarannya adalah dunia ini adalah tembikar yang fana, sedangkan akhirat adalah emas yang abadi. Wa biqadril yakin, dan dengan penuh keyakinan, bittafawuti bainad dunya wal akhirah. Ketika orang itu yakin ada selisih yang sangat jauh antara dunia dan akhirat. Tuqawwir raghbata fil bai', maka akan membuat harapan besar, akan semakin memperbesar harapan seseorang untuk bertransaksi, untuk membeli akhirat dengan membayar dunia. Wa qad maddahal Qur'anu az-zuhda fid dunya wa dhamma ar-raghba fiha. Dan Al-Quran telah memberikan pujian bagi orang yang zuhud terhadap dunia dan mencela orang yang lebih mengunggulkan dunia. Sehingga kalau orang itu sadar, seperti apa sih perbandingan antara dunia dan akhirat? Nggak bisa dibandingkan. Dunia itu tembikar yang fana, sedangkan akhirat itu emas yang abadi. Maka kalau orang sadar seperti ini, akan menguatkan harapan dia untuk bertransaksi fil bai', maksudnya adalah untuk bertransaksi membeli akhirat dengan membayar dunia. Sebagaimana pujian yang Allah berikan dalam Al-Quran, zuhud terhadap dunia dan celaan bagi orang yang berharap dunia. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sementara akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana kalian akan membandingkan dua hal ini? Tapi kenapa kalian lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat? Taib. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menghendaki kehidupan dunia, sementara Allah menghendaki agar kalian mendapatkan akhirat. Wa qala ta'ala, dan ini konteksnya tentang para sahabat ketika memperebutkan harta ghanimah pada saat perang. Kenapa kalian lebih memilih ghanimah, sementara Allah menghendaki kalian untuk mendapatkan akhirat? Dan itu sahabat, apalagi manusia biasa di zaman kita. Padahal sahabat adalah orang yang lebih pandai dalam zuhud, lebih pandai dalam wara' dibandingkan manusia di zaman sekarang. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa farihu bil hayatid dunya. Mereka merasa bangga dengan kehidupan dunia, makanya sering dipamerkan. Sehingga sekarang Masya Allah, zamannya orang flexing. Dia suka pamer, flexing. Apa sih yang dipamerin? Mulai dari makanan. Habis makanan, mungkin sekarang sudah nggak pakaian ya. Kalau dulu mungkin. Habis makanan apa Pak yang diflexingkan sekarang? Yang dipamerin? Tempat wisata. Saya sudah berada di sini, pamer. Saya sudah berasa di sini, saya sudah berada di sini.
sampai kemudian mempengaruhi orang lain. Kita belum ke sana ya, kita belum ke sana, kita belum ke sana. Di satu Jogja saja misalnya, orang terkadang keliling-keliling pamer tempat wisata yang sudah dia kunjungi. Dan itu termasuk di antara bentuk kebanggaan terhadap dunia. Dia selfie di situ, dia share di mana-mana. Sekarang saya ada di sini. Dia share log, saya ada di sini. Ya, ini flexing terhadap tempat wisata. Dan itu termasuk di antara flexing kemewahan dunia. Baik. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bangga dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sementara kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat hanya kenikmatan yang sesaat. Nikmat sesaat. Ketika dunia dibandingkan dengan akhirat, bentuknya hanya nikmat sesaat. Wal ahaditsu fi dhammid dunya wa bayanu haqaratiha indallahi katsiratun jiddan. Dan hadis yang menunjukkan celaan dunia serta penjelasan hinanya dunia di sisi Allah itu banyak sekali. Maka ketika seseorang dia membaca hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang bagaimana dunia, dia akan tahu seperti itulah kondisi dunia. Sekarang kita lihat di sini. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bisuq. Kata sahabat Jabir, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Wan nasu kana fataihi. Dan manusia berada di kanan kiri beliau. Famarra bijiddi asak mayyit. Kemudian beliau menjumpai ada cempe, anak kambing yang sobek telinganya, mayyit bangkai anak kambing yang sobek telinganya. Fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunihi. Kemudian diambil oleh Nabi SAW, beliau tarik telinganya. Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an hadha lahu bidirham. Ada enggak di antara kalian yang mau membeli seekor kambing, mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Faqalu, para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi. Kita dikasih aja enggak mau ya Rasulullah. Buat apa barang seperti ini? Wong bangkai kambing. Bangkai kambing cempe. Kambing anak, kambing bayi. Bangkai anak kambing, kalau yang sudah dewasa bisa disamak kulitnya. Kambing besar bisa disamak kulitnya. Ini cempe buat apa? Qala atuhibbuna annahu lakum? Kalian pengen enggak kalau ini saya kasih? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asaq fa kaifa wa huwa mayyit. Ya Rasulullah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun hewan ini hidup, dia itu cacat. Karena dia telinganya sobek. Fa kaifa wa huwa mayyit. Terus gimana kalau sudah jadi bangkai? Buat apa? Hidup saja kita belum tentu mau, apalagi sudah bangkai. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan hinanya cempe ini, bangkai cempe ini di hadapan kalian. Yang kalian disuruh bawa enggak mau, yang kalian dikasih enggak mau, bahkan kalaupun hidup saja mungkin kalian enggak mau karena cacat. Dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan barang seperti ini di hadapan kalian. Masya Allah. Itu perbandingan yang diberikan oleh Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim.
Wa fihi aidan, dan juga disebutkan dalam hadis Anil Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri. Nabi SAW pernah bersabda, Mad dunya fil akhirati, perumpamaan dunia terhadap akhirat itu seperti maya ja'alu ahadukum isbi'ahu fil yam, seperti kalian celupkan jari kalian fil yammi, di tepi laut. Falyandur bima yarji, sekarang tarik, lihat berapa air yang nempel di jari. Mungkin gak ada, dikit sekali. Lihat berapa air yang nempel di jari. Sehingga saat jari itu kita celupkan di air, angkat. Inilah dunia, sementara lautan itu adalah akhirat. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bercerita tentang perbandingan dunia dengan kenikmatan surga. Subhanallah. Jadi dunia yang berisi dengan gedung-gedung tinggi. Di sana ada Abraj Khalifah Tower yang ada di Dubai. Ada Abraj Zamzam yang ada di depan Masjidil Haram. Ada banyak hotel-hotel mewah di negara-negara yang lain. Ada aneka kemewahan dunia yang mungkin sering dipamerkan oleh banyak orang. Gambaran yang diberikan Nabi SAW. Perbandingan antara dunia dengan akhirat. Seperti jari yang kita celupkan di tepi pantai. Coba kita angkat. Inilah dunia, dan lautan ini adalah surga. Sehingga gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Tapi seperti ini jadi bahan rebutan. Dan orang nekat dosa, bertindak sombong, mendolimi orang lain hanya untuk berebut setetes air dibandingkan, dan dia tinggalkan lautan. Setetes air jika dibandingkan dengan lautan. Wa kharajat Tirmidzi, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma suqiya kafiran minha syurbata ma'in." Andaikan dunia ini di sisi Allah, harganya senilai dengan satu sayap seekor nyamuk. Andaikan dunia ini di sisi Allah sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi minuman walaupun seteguk. Masya Allah. Wasahahu, hadis dari Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Sehingga ketika orang kafir bisa menikmati dunia ini, kita lihat di sini perbandingan antara Muslim dan non-Muslim. Perbandingan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam kehidupan dunia sama-sama diberi. Ini kita membandingkan kondisi dunianya. Pertama, hak hidup. Keduanya punya. Muslim punya hak hidup di dunia, dan non-Muslim juga punya hak hidup di dunia. Yang kedua, tingkat kenikmatan ini lebih tinggi, sedangkan Muslim lebih rendah. Dan itu sejak masa silam, dari dulu sampai sekarang. Maka kalau misalnya di zaman sekarang negara-negara non-Muslim misalnya mewah, negara-negara non-Muslim itu penuh dengan kekayaan, canggih dan seterusnya, nggak usah silau. Sejak zaman Nabi SAW situasinya sudah seperti itu. Bahkan sebelum-sebelumnya. Di zaman Musa juga demikian. Ada banyak sekali orang yang silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh non-Muslim. Sehingga dia akhirnya sampai pindah agama atau memuji-muji negara non-Muslim. Hanya gara-gara kalah saing dalam masalah kekayaan.
Ini orang tidak tahu di mana letak dunia yang sejatinya. Ya. Dan barangkali ada di antara kita yang mungkin bernasib yang sama. Oh, di negara non-muslim itu kehidupannya serba terjamin, sejahtera, kesejahteraannya bagus dan seterusnya. Hal yang ma'ruf. Sebagian orang memuji-muji negara non-muslim. Dan sebaliknya negara muslim, negara yang kumuh, negara yang miskin, banyak pengangguran, banyak pemulung. Sehingga dia merasa non-muslim lebih hebat daripada muslim, daripada dunia dalam urusan dunia. Lalu dianggap ini yang lebih bagus. Subhanallah. Padahal itu hanya kenikmatan sesaat. Maka ketika tingkat kenikmatan dunia non-muslim lebih tinggi daripada muslim, ini bukti bahwa dunia itu hina di sisi Allah. Karena andaikan dunia itu sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, ini gak dikasih. Karena dia durhaka kepada Allah. Tapi sebaliknya yang muslim bahkan dalam urusan dunia, Masya Allah, ada yang melaratnya luar biasa. Bahkan itu terjadi pada para nabi. Ya. Sehingga Anda bisa sebut nabi siapa yang mengalami ujian dunia. Ayub alaihissalam. Sampai seperti itu. Miskin mulai dari nol. Setelah beliau kaya, kemudian dijatuhkan oleh Allah, dapat musibah kemiskinan sampai ke titik nadir, ke titik nol. Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditemu oleh warid. Warid itu pembantu rombongan, itu namanya warid. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Coba kita lihat. Yang nemu Yusuf itu bukan pedagang, tapi pembantunya pedagang. Fa'arsalu waridahum. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, waja'at sayyaratun, datanglah rombongan kafilah dagang. Fa'arsalu, lalu mereka mengutus waridahum, warid mereka. Warid ini pembantu, ya bahasa kita kernet. Dalam rombongan itu ada kernet. Fa'adla dalwah, lalu si warid ini memasukkan timbanya ke dalam sumur tadi. Saat diangkat, qala, dia bilang, ya bushra hadza gulam. Wah, ini anak. Wa asarruhu bida'atan. Coba lihat. Bagaimana cara warid ini menyikapi Yusuf? Mereka rahasiakan Yusuf ini bida'atan, ditaruh di bida'ah. Dijadikan sebagai bagasi, ditaruh di barang. Ya, mungkin ya. Seperti anak-anak kecil yang dianggap tidak bernilai, ya dilempar bersama dengan barang. Dah, kamu diam di sini. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Padahal ini calon nabi. Ditambah lagi wasyarauhu bithamanin bakhsin. Setelah sampai di Mesir, Yusuf dijual bithamanin bakhsin, dijual dengan harga bakhs, murah. Darahim, beberapa dirham. Ma'dudatin, yang bisa dihitung. Kepingan dirhamnya itu bisa dihitung. Kalau mahal kan nyakup gini. Ini, nah itu banyak. Cuman beberapa keping dirham yang bisa dihitung. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka terhadap Yusuf minaz zahidin, orang yang zuhud. Sama-sama gak butuh Yusuf. Yang jual gak butuh, yang beli gak butuh. Anda bisa bayangin ya, kalau ada barang yang jual gak butuh, yang beli gak butuh. Ya kayak rosokan di rumah itu. Berapa harganya? Murah. Kita punya kulkas bekas. Disimpan gak ada guna, cuman memenuhi tempat misalnya. Memenuhi gudang. Malah dipakai sarang tikus. Kita jual, Masya Allah, harganya bikin nangis. Nawarnya sadis. Berapa Pak? Per kilo 2.000. Ditimbang cuman 3 kilo. 4 kilo, kalau kulkas ya mungkin 20 kilo. 2.000 kali 20 kilo. Berapa? 40.000. Kulkas dihargai 40.000. Masya Allah Pak, dulu belinya sekian juta. Ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Akan ditaruh kembali.
Tapi buat apa tersimpan dalam gudang? Sehingga yang jual dia nggak tertarik, dia nggak butuh, yang beli juga nggak butuh, akan menjadi murah. Seperti itulah gambaran yang terjadi pada Yusuf. Lalu beliau dimasukkan ke dalam penjara. Demikian pula yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Pada saat beliau berdakwah, beliau tidak punya status sosial. Dibakar oleh masyarakatnya. Kemudian disiksa di dalam api. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Demikian pula yang terjadi pada Hajar radhiyallahu anha. Apa fasilitas mewah yang dimiliki oleh Hajar? Beliau hanya tinggal di sebuah lembah tanpa bangunan, tanpa kehidupan. Hanya ada puing-puing Ka'bah. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Beliau seorang pengembara yang tidak punya rumah. Dan beliau terkenal sebagai Nabi yang sangat miskin. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Demikian pula yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah deretan orang-orang hebat, manusia-manusia terbaik. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan tingkat kenikmatan dunianya tidak lebih hebat dibandingkan orang kafir. Sehingga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, lalu saat Umar melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar menangis. Kemudian Umar menyampaikan, "Ya Rasulullah, di sana ada raja Romawi, di sana ada raja Persia dan seterusnya." Coba kita lihat di sini. Ini ada versi yang lebih pendek. Kita coba buka versi yang lebih panjang. Cerita ini mungkin cukup ma'ruf ya. Umar radhiyallahu anhu bercerita, annahu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar radhiyallahu anhu pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar tanpa alas apapun. Sehingga tikar itu langsung nempel di badan beliau. Wa tahta ra'sihi wisadatun min udmin hasyauha lif. Dan di bawah kepala beliau ada bantal ya, yang terbuat dari tanah liat ditutupi dengan jerami. Wa 'inda rijlaihi qurdun masbuban wa 'inda ra'sihi uhubun mu'allaqah. Fara'a athar al-hasir fi jambihi. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, Umar melihat bekas tikar di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jam itu bagian samping ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur miring. Jadi saat tidur miring, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, bekas tikar di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka. Kemudian Umar menangis. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik? Kamu nangis kenapa?" Umar gak tega melihat manusia terbaik seperti ini kondisinya. Faqala lahu, kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar." Ya Rasulullah, di sana ada Kisra, raja Persia, di sana ada Kaisar, raja Romawi. Fima huma fihi, dan mereka hidup berkelimang dengan harta. Punya banyak fasilitas yang mewah. Wa anta Rasulullah, sementara engkau adalah utusan Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah." Apa kamu tidak merasa ridho? Apa kamu tidak merasa puas jika mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dan ini
contoh keterbatasan yang dialami oleh Nabi SAW sampai membuat sahabat itu nangis. Saya kira semiskin apapun orang barangkali tidak mengalami kondisi itu. Kemudian kata beliau, "Fazuhdu huwal i'radu 'anil syai'i listiqlalihi wa ihtiqarihi wa irtifa'ul himmati anhu. Yuqalu syai'un zahid ay qalilun hakir." Yang dimaksud dengan zuhud adalah berpaling dari sesuatu karena cuma sedikit, atau ihtikar, cuman terhina. Wartifa'ul himmati anhu, dan memasang harapan dan punya keinginan untuk berpaling darinya, meninggalkannya. Yuqalu syai'un zahid. Ada makna bahasa syai'un zahid, sesuatu yang zahid, maknanya adalah sesuatu yang sedikit, yang rendah. Yunus bin Maisarah pernah mengatakan, "Laisa zahada fid dunya bitahrimil halal." Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Wala idha'atil mal, dan bukan pula menyia-nyiakan harta. Walakin zahada fid dunya, namun yang dimaksud zuhud ketika di dunia adalah antakuna bima fiyadillahi awsaku minka bima fiyadik. Zuhud ketika di dunia adalah seseorang merasa yakin bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih meyakinkan daripada apa yang ada di tanganmu. Wa antakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusab biha sawa. Dan kau punya perasaan saat menerima musibah dan ketika tidak menerima musibah, kondisinya sama saja. Wa ayyakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawa. Dan saat kau merasa orang yang memberikan pujian maupun celaan sepanjang kau berada di atas jalan kebenaran, bagi kau sama saja. Saya mau dipuji, saya mau dicela, bagi saya sama saja. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Yunus bin Maisarah. Zuhud itu bukan menyia-nyiakan harta, bukan mengharamkan apa yang halal. Tapi zuhud adalah ketika Anda merasa yakin dengan janji Allah, melebihi yakinnya Anda dengan harta yang Anda punya. Kadang kan kita merasa tenang selagi masih punya harta. Dan saat Anda menerima musibah, kondisi Anda sama dibandingkan ketika Anda tidak menerima musibah. Sehingga bagi Anda, dapat musibah dan tidak dapat musibah sama saja. Artinya Anda tidak merasa ketika dapat musibah kayaknya hilang harapan. Anda tidak merasa ketika sedang mengalami kondisi susah seolah-olah kehilangan segalanya. Dan pada saat Anda melakukan aktivitas, Anda menanggapi yang sama antara yang memuji dan mencela. Bagi saya ada yang memuji dan ada yang mencela sama saja. Mau dipuji mau tidak dipuji sama saja. Mau dicela tidak dicela sama saja. Sehingga langkah kita tidak mundur gara-gara ada yang orang mencela, dan kita tidak semakin cepat bergerak gara-gara ada yang memuji. Masya Allah. Saat kita berada di atas kebenaran, kita tidak terdorong gara-gara ada yang memuji, dan kita tidak mundur gara-gara ada yang mencela. Itulah zuhud. Taib. Sehingga pesan Yunus bin Maisarah ini pesan zuhud, baik terkait zuhud dalam masalah harta maupun zuhud berkaitan dengan masalah pujian. Ada sebagian orang yang nggak dapat harta, tapi dia dapat pujian. Dan bagaimana kalau nggak dapat dua-duanya? Dia tetap bergerak di atas kebenaran. Fafazzara zuhda fid dunya bi thalathati asya'. Sehingga ulama menafsirkan zuhud di dunia dengan 3 hal. Semuanya adalah amalan hati. Bukan amalan anggota badan, bukan amalan anggota badan atau perbuatan.
Yaitu tadi ya, dia merasa yakin di sisi Allah itu lebih meyakinkan. Kemudian ketika mendapatkan musibah bagi dia sama saja ketika nggak dapat musibah. Yang ketiga, dia tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Walihada, karena itu, karena Abu Sulaiman yaqul, Abu Sulaiman pernah mengatakan, La tashhad li ahadin bizuhdi. Janganlah kamu bersaksi bahwa fulan itu zuhud. Karena kau tidak bisa memastikan. Zuhud itu amal batin. Dari mana kamu tahu? Ya mungkin lahiriahnya kelihatan. Tapi penentu bahwasanya zuhud itu benar-benar zuhud adalah amal batin. Sehingga Abu Sulaiman mengatakan, jangan kau bersaksi bahwa fulan itu orang zuhud. Maka orang mengatakan, saya bersaksi fulan ini orang zuhud. Itu nggak boleh sama Abu Sulaiman. Apa kamu tahu isi hatinya? Tapi penampilannya kayak gitu, nampaknya dia nggak butuh dunia. Itu lahiriahnya. Bisa jadi hatinya punya harapan. Dan Allah menilai lahir batin. Baik. Lalu penulis menjelaskan tentang definisi zuhud atau kriteria zuhud, ya. 3 kriteria zuhud, dan ini cukup panjang. Nomor 1 saja sudah cukup panjang ya. 1 itu sampai di sini. 2, 3. Nah, karena cukup panjang, agar nanti bisa menyeluruh, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bacakan pertanyaan Ustadz. Nah, Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Pertanyaan pertama Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada orang yang pamer Ustadz, tetapi katanya niatnya untuk menginspirasi orang lain? Entah itu makanan, kemewahan, bahkan umroh ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Baik, orang boleh saja beralasan, tapi tidak semua alasan itu bisa diterima. Apa sih yang dimaksud menginspirasi orang lain? Mungkin yang lebih tepat adalah membuat orang lain jadi kepingin. Itu apa istilahnya? Nah, jadi justru dia ingin membuat orang lain jadi kepingin. Nah, biar yang lain kepingin seperti saya. Nah, itulah mungkin bahasa yang lebih tepat jika dia sebut menginspirasi orang lain. Kalau namanya umroh, ya, sepanjang dia muslim yang baik, kita tanya pengen umroh nggak? Ya pasti pengen. Bahkan sekarang umroh termasuk lambang kemewahan. Sehingga kadang orang itu umroh terus pamer. Kadang dia datang ke tempat-tempat yang ya nggak ada nilai keutamaannya sama sekali, cuman hanya pingin selfie. Mana sekarang yang lagi viral? Ke bukit apa itu namanya? Terus dia pamer di situ bukit Makadam atau apa itu ya. Nanti backgroundnya adalah backgroundnya Tower Zamzam. Backgroundnya Tower Zamzam. Ini ngapain? Cari spot selfie. Itu orang Indonesia. Cari spot selfie, foto di situ. Saya belum pernah ke situ, tapi kata teman penuh dengan sampah. Ya orang ngopi-ngopi di sana atau makan-makan di situ. Kebiasaan orang Indonesia. Jadinya yang lebih tepat ini bikin orang kepingin, bukan menginspirasi orang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz, Barakallahu mohon penjelasannya Ustadz. Apakah makna zuhud terhadap dunia itu kemudian tidak mau membeli barang-barang atau misalnya baju yang bagus, dia lebih memilih murah karena zuhud di dunia ini tepat Ustadz?
walaupun dia punya kemampuan untuk membeli barang-barang yang bagus, Ustadz. Jazakumullah khairan. Apakah zuhud di dunia berarti tidak mau membeli barang-barang yang bagus, padahal dia mampu untuk beli barang bagus dengan alasan zuhud? Tadi kita sudah menyebutkan bahwa zuhud itu amal batin. Dan kriteria zuhud yang disampaikan oleh Imam Yunus bin Maisarah tadi ya, beliau menyebutkan ada 3 kriteria zuhud, dan itu semuanya adalah amal batin. Yang pertama, dia merasa bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik, lebih meyakinkan dibandingkan harta yang saat ini ada di hadapannya. Yang kedua, bagi dia sama saja ada yang memuji maupun tidak ada yang memuji. Apa kata orang itu tidak mempengaruhi gerak langkah saya. Yang ketiga, bagi dia sama saja antara dapat musibah dan tidak dapat musibah. Dan itu semuanya amal batin. Saya kira mungkin gak ada hubungannya dengan masalah kualitas belanja seseorang. Namun jika yang dimaksud di sini dia menghindari sesuatu yang mewah karena dia merasa sayang dengan harta kalau cuma dipakai untuk beli sesuatu yang mewah, agar dia bisa manfaatkan untuk beramal yang lain, insya Allah latar belakang itu benar. Misalnya, kenapa Bapak tidak beli yang mahal ini? Cuman kayak gitu, antara mahal sama murah fungsinya sama. Ini nanti kalau saya beli yang murah, sisa uangnya mungkin saya bisa kasihkan kepada yang lain yang membutuhkan. Kalau pertimbangannya demikian, betul. Sehingga beliau mencukupkan dengan yang sederhana, lalu sisanya bisa beliau berikan kepada yang lain yang membutuhkan. Tapi jika yang dimaksud karena pelit, ya, sehingga duitnya ketika nggak dipakai beli mahal juga cuma disimpan, ya berarti tidak memberikan pengaruh sama sekali. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya, apa saja keadaan hati yang dapat kita rasakan ketika seseorang sudah mampu berada di titik zuhud Ustadz? Apakah zuhud itu juga berkaitan dengan ridho kepada takdir Allah Ustadz? Jazakumullah khairan. Bagaimana kita bisa mengukur batin kita ini sudah zuhud atau tidak? Dan apakah zuhud itu juga berkaitan dengan ridho kepada takdir Allah? Ada salah satu penjelasan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan bagaimana situasi batin orang yang zuhud. Dan ini salah satu ukurannya adalah terhadap masalah kecintaan kepada harta. Jadi sederhananya seperti ini. Kita mencintai sesuatu itu karena kita merasa butuh. Ya. Kan baik ini ya. Biasanya kita senang atau mencintai sesuatu. Mencintai sesuatu karena kita merasa butuh. Umumnya seperti ini. Sehingga kita senang pada barang tertentu karena kita masih butuh barang ini. Kita senang pada uang karena kita butuh uang. Kita senang pada emas karena kita merasa kita butuh emas. Kita senang dengan kendaraan karena kita butuh kendaraan itu. Nah, di saat orang sudah tidak butuh, maka rasa cinta itu akan luntur. Sejalan dengan tingkat kebutuhannya. Orang punya mobil misalnya, mobil tahun 90-an. Dia pakai terus dari mulai baru sampai sekarang. Nah, setelah itu dia beli mobil baru. Mobil yang lama belum dia jual. Maka kita yakin dia akan rasa cinta dia kepada mobil lama dia akan luntur. Dia lebih cenderung pada mobil yang baru. Demikianlah manusia. Baik. Sehingga mengapa orang mencintai harta? Karena dia butuh. Karena dia merasa sangat butuh dengan harta. Nah, di saat dia merasa sangat butuh dengan harta, maka dia mencintai harta. Sehingga cinta itu muncul
sebab orang butuh. Baik, selanjutnya. Pada posisi ketika dia butuh terhadap harta, kemudian dia mencintai harta, maka bagaimana caranya agar kita bisa tidak mencintai harta ini? Nah, Syekhul Islam membuat perumpamaan seperti ini. Kita butuh harta, itu betul. Tapi bisa nggak sebatas butuh tapi tidak dicintai? Yang jadi pertanyaan. Bisakah kita butuh harta tapi tidak mencintainya? Bisa nggak seperti itu? Nah, kata beliau, jadikan harta itu seperti toilet. Bal yakunul malu indahu mithlu dairatil miyah. Harta di sisinya itu seperti toilet. Nah, ini pernah saya tulis ya di buku saya, judulnya Kode Etik Pengusaha Muslim. Coba kita buka di sini ya. Bagaimana cara agar orang bisa zuhud terhadap harta? Nah, teori zuhud terhadap harta lah ya, 126. Coba kita baca keterangan Syekhul Islam. 126. Nah, di sini. Kata beliau di sini ya. Syekhul Islam mengatakan, "Tsumma yanbaghi lahu", selayaknya ayakhudhal mala bisakhawati nafsin. Orang itu mengambil harta dengan kondisi tidak terlalu bernafsu. Liyubaraka lahu fihi, agar diberkahi harta itu. Wala ya'khudhahu biisyrafin wahala, dan jangan mengambil harta dengan terlalu bernafsu dan takut hilang. Bal yakunul malu indahu bimanzilatil khala, namun harta di sisinya, harta bagi dia itu seperti al-khala, seperti toilet. Gimana kondisi orang terhadap toilet? Kita semuanya butuh toilet. Saya yakin semua manusia butuh toilet. Namun tidak ada orang yang cinta toilet. Alladzi yahtaju ilaihi, dia butuh itu toilet min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makanah, tapi toilet tidak ada di hatinya. Masya Allah. Ya. Ini disebutkan dalam kitab Az-Zuhd wal Wara'. Jadi cara untuk mengimbangi bagaimana agar kita itu bisa bersikap zuhud terhadap dunia adalah, bisa enggak Anda menyikapi dunia, menyikapi harta itu sebagaimana layaknya toilet. Dibutuhkan tapi tidak sampai ditaruh dalam hati. Sehingga hartanya bertambah maupun berkurang bagi dia sama saja. Dan seperti itulah yang dialami oleh orang saleh. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, ayakunur rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar? Apakah bisa seseorang itu menjadi orang yang zuhud sementara dia punya 1000 dinar? 1000 dinar sama dengan 4,25 kilogram emas. Ada orang punya 4,25 kilogram emas, kurang lebih 4,5 miliar. Orang punya duit 4,5 M, bisa nggak dia jadi orang yang zuhud? Kalau di sini saya tulis 2,9, ini waktu nulis itu ya. Harga emas belum seperti sekarang. Jawab Imam Ahmad rahimahullah, na'am, bisa. Ala syaritatin, dengan syarat. Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Bisa nggak seperti itu?
tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. Masya Allah. Walihada kana sahabatu azhadal ummati ma'ama biaidihim minal amwal. Karena itulah para sahabat menjadi manusia yang paling zuhud meskipun mereka punya banyak harta. Saya yakin jarang orang bisa seperti ini. Saat hartanya naik, bisnisnya makin bagus, saldo tabungannya naik, bertambah. Saat cek saldo, tambah 01. Wah, senangnya Masya Allah. Dan dia bangga, dia senang. Ketika duitnya hilang, duitnya habis, dia tidak sedih. Pada saat orang bisa sama kondisi ini, itulah hakikatnya orang yang zuhud terhadap dunia. Dia butuh uang, betul dia butuh uang. Kita semuanya butuh harta. Karena harta itu modal orang untuk bisa menjalani hidup dengan normal. Tapi tingkat dia terhadap harta, kebutuhannya sebagaimana kebutuhan dia terhadap toilet. Dia butuh tapi tidak dibanggakan. Dia butuh tapi tidak ditaruh di hati. Maka bagi dia ketika punya kendaraan misalnya, mau kendaraannya penyok, mau kendaraannya baret, bagi dia sama saja. Mau kendaraannya mulus, kendaraannya kena baret, bagi dia sama saja. Sehingga dia tidak merasa sedih ketika kendaraannya baret. Dia tidak merasa sedih ketika kendaraannya penyok. Bagi dia kena musibah dan tidak kena musibah sama saja. Kalau orang bisa seperti itu, itulah orang yang zuhud. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Ustadz mohon penjelasannya, apakah fadilah zuhud yang Allah janjikan kepada hambanya Ustadz? Jazakumullah khairan. Fadilah zuhud, tadi sudah kita bacakan hadis di awal ya. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai orang yang lebih mementingkan akhirat. Dan Allah memuji orang-orang yang lebih mementingkan akhirat. Sehingga bagi dia, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah janji yang paling meyakinkan baginya. Dan banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang itu. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang kalian miliki akan habis, sementara apa yang di sisi Allah itulah yang abadi. Dan Allah menyebutkan walal akhiratu khairun minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seterusnya. Sehingga jika seorang muslim sadar bahwa dengan zuhud orang akan lebih mengunggulkan akhirat daripada dunia, dia lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Apakah jika kami sholat ternyata sebagian aurat kita, misalnya rambut, itu terlihat Ustadz? Apakah kita harus mengulang sholat tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Seorang wanita yang sholat dan rambutnya terlihat sedikit ya, atau dagu juga ya, maka mukna kalau bisa sampai depan sini ya, jangan ditarik ke leher gini, karena dagu ini aurat, sehingga muknanya menutupi bagian depan. Cuman kan kadang Pak, di bagian mukna itu terlalu lebar. Ya maka Anda kondisikan agar tidak terlalu lebar. Nah kalau ke depan gini nanti rambutnya kelihatan. Kalau terlalu ke belakang rambutnya ketutup tapi ini kelihatan. Ya berarti dibuat lebih sempit. Ya. Selanjutnya, saat wanita terlihat rambutnya ketika sholat, terus dia sadar lalu dia segera tutupi, insya Allah lanjut sholatnya. Aman dalam hal ini, dalam arti dia tidak terhitung orang yang sengaja membuka aurat atau sengaja membiarkan aurat terbuka. Jadi ada dua ya, sengaja membuka aurat atau sengaja membiarkan aurat terbuka. Kalau dia tahu rambutnya terbuka lalu dia tutupi, maka dia tidak
melakukan kesengajaan membiarkan aurat terbuka, sehingga sholatnya tidak batal, bisa tetap lanjut. Tapi kalau dia sudah tahu ada rambut dan dia biarin aja, berarti dia sengaja membiarkan auratnya terbuka. Jadi dua itu yang perlu diperhatikan, tidak boleh membuka aurat dan tidak boleh sengaja membiarkan aurat terbuka. Ya. Dua hal tentang aurat. Satu, sengaja buka aurat. Yang kedua, sengaja membiarkan aurat terbuka. Nah, dua-duanya tercela. Ini bisa membatalkan sholat. Maka kalau tahu auratnya terbuka ya segera ditutupi. Jangan dibiarkan saja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah boleh kami bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang mereka menawarkan kerjasama dalam penyediaan catering, snack, dan nasi kotak selama 1 tahun Ustadz untuk acara training karyawan dan atau acara lainnya? Jazakumullah khairan Ustadz. Ya, kerjasama dengan perusahaan yang sumber pendapatannya riba atau sumber pendapatannya gharar, dan kita tahu itu dipakai untuk kegiatan perusahaan, ya jawabannya tidak boleh ya. Misalnya perusahaan riba seperti lembaga perbankan ribawi, perusahaan gharar seperti lembaga asuransi, ya tidak boleh dilakukan. Tapi kalau personnya, orangnya, ya, pribadi, karyawannya, tidak masalah. Nah ini kan kerjasama Anda dengan perusahaan. Karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Sebab di situ kan training karyawan. Dan training untuk apa? Untuk latihan melakukan transaksi yang bermasalah. Training untuk transaksi gharar, training untuk transaksi riba. Dan biasanya lembaga asuransi setelah mengumpulkan dana dari para peserta asuransi, mereka akan menyalurkan dana ini untuk investasi yang prudent, yang aman, dan bisa bernilai besar. Umumnya kemana? Obligasi. Kalau nggak obligasi apa Pak? Sukuk misalnya. Kemudian apa lagi? Beberapa surat berharga, trading, bahkan trading forex, trading saham. Nah, dia akan salurkan ke situ. Kalau dia salurkan ke situ, hasilnya apa ya? Hasilnya kita tahu obligasi kan surat utang yang menghasilkan bunga, deposito yang berbunga, dia salurkan ke situ. Coba untuk jangka waktu yang relatif pendek. Kemudian dana itu terkumpul untuk unit apa yang kira-kira bisa aman. Ya, makanya sekarang Anda bisa lihat ya, beberapa lembaga asuransi kan kolaps. Dan saat kolaps, banyak sekali nasabah yang tidak bisa mendapatkan haknya. Uangnya hilang. Apalagi ketika ekonomi lagi jatuh. Masya Allah. Dia tidak bisa menginvestasikan di tempat yang benar. Akhirnya ketika dipakai trading saham, gagal. Nah, di posisi ini Anda jangan ikut terlibat mendukung kegiatan mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang lebih semangat atau dalam tanda petik mungkin ngoyo ya Ustadz, bekerja, mencari usaha baru atau mencari tambahan penghasilan dengan tujuan untuk sesuatu kepentingan misalnya umroh, itu termasuk orang yang tidak bersyukur ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Saat orang berusaha lebih untuk mengejar target agar bisa melakukan ibadah,
insya Allah hal yang baik. Misalnya biar bisa haji, biar bisa umroh, atau bisa menghajikan orang lain, bisa mengumrohkan orang lain. Jika niatnya jujur dan Allah Maha tahu tentang kondisi lahir batinnya. Kalau kemudian dia jujur melakukan seperti itu, insya Allah berpahala. Asal niatnya jujur. Maka nanti pembuktiannya adalah setelah dapat. Sehingga perlu diwaspadai ketika dia misalnya sudah ngomong, ya saya kerja kayak gini biar nanti saya bisa umroh. Lalu Allah kasih kelonggaran harta. Dia memiliki tabungan yang cukup untuk umroh. Dia punya pendapatan, setelah ditabung, tabungannya cukup untuk umroh. Ternyata tiba-tiba muncul perasaan pelit. Nah, itu bahaya. Bisa jadi yang bersangkutan menyimpan bibit kemunafikan. Coba kita lihat contoh kasus berikut ini. Ini terjadi pada orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat dia masih belum mampu, dia pernah berjanji di hadapan Allah. Di surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man ahadallaha. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kalau Allah berikan karunia untukku, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan karunia untuk mereka, diberi kekayaan kepada mereka, mereka bakhil, lalu mereka berpaling. Ya, ternyata melupakan janjinya. Coba bagaimana hukuman Allah? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah kasih iqab, Allah kasih hukuman kepada mereka berupa kemunafikan yang ditanam di hati mereka. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka ketemu Allah. Sampai kiamat. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena dia menyalahi janjinya kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan karena mereka berdusta. Maka kalau ada orang yang punya keinginan, punya cita-cita, nanti kalau saya kaya, kalau saya mampu, saya akan ini, saya akan ini, diberi kemampuan oleh Allah, tiba-tiba muncul perasaan pelit dalam dirinya, terus dia nggak mewujudkan apa yang dulu sudah pernah dia ucapkan. Bahaya itu. Orang kayak gini bahaya. Bisa jadi ada kemunafikan yang ditanam oleh Allah di hatinya, sehingga kemunafikan itu dibawa mati. Waliyadzubillah. Subhanalladzi wa sabbihi. Subhanalladzi wa sabbihi. Nah, karena itu sah-sah saja orang punya keinginan untuk umroh, punya keinginan untuk ini dengan bekerja keras. Namun dia perlu perhatian, jangan sampai pada saat dia sudah diberi oleh Allah kelonggaran, ternyata justru dia malah belenjani, ya, menyalahi janjinya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.